ovarian atau ANOVA. Hipotesis kesimpulan sementara. H0 adalah hipotesis 0, yang artinya tidak berpengaruh nyata. H1 adalah hipotesis 1, artinya berpengaruh nyata. Definisi ANOVA adalah tools atau alat yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap perlakuan dalam sebuah penelitian. Syarat ANOVA ada 3. 1. Random atau independen. 2. Normal yang berbentuk kurva lonceng. 3. Homogen atau variansinya kecil. Biasanya ANOVA ini ditarik kesimpulan yang diambil dari perbandingan F-hitung dan F-tabel. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka tolak H0. Apabila F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka tolak H1. Contoh kasusnya, penambahan gelatin pada bakso ikan untuk meningkatkan kekenyalan. Gelatin yang ditambahkan 0%, 1%, 2%. Taraf alfa sama dengan 5%. Berikut adalah pertanyaan dalam bentuk tabel. Cara menghitungnya adalah total sama dengan jumlah data setiap perlakuan. Rata sama dengan total data perlakuan dibagi total sampel. FK sama dengan total data perlakuan dikuadratkan dibagi total perlakuan dikali total sampel. JKP sama dengan jumlah setiap data perlakuan dikuadratkan. Langkah untuk mencari jawaban yaitu yang pertama buat dulu hipotesis. Dalam kasus ini hipotesisnya adalah untuk H0 penambahan gelatin pada bakso ikan untuk menambah kekenyalan tidak berpengaruh nyata. Untuk H1, penambahan gelatin pada bakso ikan untuk menambahkan kekenyalan berpengaruh nyata. Yang kedua, buat tabel bantu. Tabel bantunya seperti berikut. Di sini ada sampel 1-10, perlakuan 0%, 1%, dan 2%. Untuk menghitung total, sama seperti tadi, jumlah setiap perlakuan. Jadi, pada perlakuan 0% didapatkan hasil 28, perlakuan 1% 58, 2% sama dengan 52. Untuk menghitung rata, total data perlakuan dibagi total sampel. Pada perlakuan 0% didapat 28 dibagi 10. Kenapa 10? Karena sampelnya ada 10. Jadi 28 dibagi 10 sama dengan 2,8. Perlakuan 1% 58 jadi 5,8. Perlakuan 2% 52 jadi 5,2. Untuk menghitung FK sama dengan total data perlakuan dikuadratkan dibagi total perlakuan kali total sampel. Total data perlakuan yang sudah dikuadratkan didapatkan hasil 19.044 dibagi total perlakuan kali total sampel. Total perlakuannya ada 3 dikali total sampel ada 10. 3 kali 10 sama dengan 30. 19.044 dibagi 30 mendapatkan hasil 634,8. Untuk menghitung JKP sama dengan jumlah setiap perlakuan dikuadratkan. Nah, JKP ini berarti pada perlakuan 0% 28 dikuadratkan menjadi 784. Perlakuan 1% 58 dikuadratkan menjadi 3.364. Perlakuan 2% 52 dikuadratkan menjadi 2.704. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel ANOVA yang akan dilanjutkan oleh Saudari Zainun. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Zainun Fauzia, NIT 24
08067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel ANOVA. Di sini sudah ada satu contoh soal, yaitu penambahan gelatin pada bakso untuk meningkatkan kekenyalan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel ANOVA secara cepat, yaitu pertama dengan cara buka data, kemudian pilih data analisis. Setelah itu, pilih ANOVA single factor, input rank, yaitu dari sampel ke-1 perlakuan 0% sampai sampel ke-10 perlakuan 2%. Pilih kolom, checklist pada label in first row, dan alpha 0,05. Maka di sini sudah ada tabel ANOVA, yaitu dengan F hitung 14,33333, F tabel 3,402,826. Jika demikian, maka F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Dan saya akan menjelaskan cara membuat tabel ANOVA secara manual. Itu SK perlakuan, SK galat, SK total, DB derajat bebas, CK jumlah kuadrat, KT kuadrat tengah, F hitung, F tabel. Bagaimana cara mencari DB perlakuan? Yaitu jumlah perlakuan dikurangi 1, mencari DB total, yaitu jumlah data dikurangi 1, mencari DB galat, yaitu DB total dikurangi DB perlakuan. Untuk mencari JK perlakuan, yaitu JKP dibagi total dikurangi FK. JKP dan FK itu berasal dari yang sebelumnya akan saya jelaskan. JKT yaitu setiap hasil perlakuan dikuadratkan dikurangi FK. JKG yaitu JKT dikurangi JK perlakuan. Untuk KT perlakuan yaitu JKP dikurangi DBP. KTG yaitu JKG dibagi DBG. F hitung yaitu KTP dibagi KTG. Dan F tabel yaitu DBP dan DBG. Dengan cara mencari seperti berikut. DBP yaitu 2, DBG 27. Maka 2 ke 27, maka dihasilkan 3,35. Maka F hitung 13,94262295, F tabel 3,35. Dengan demikian, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Maka harus melanjutkan ke uji BNT yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Nama saya Sahna Dewi, NIT 240808058. Di sini saya akan menjelaskan uji lanjut BNT. Uji lanjut BNT. Dengan rumus BNT sama dengan tabel alfa dibagi 2 galat akar 2 kali KTG per R. BNT sama dengan 0,025, yaitu dari tabel alfa 5 atau 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Kemudian galatnya itu 27, dikali akar 2 kali dengan KTG-nya itu 1,807407 dibagi 3. 3 itu dari jumlah 3 perlakuan. BNT sama dengan 2,051831 dikali 1,0976966803 sama dengan
BNT-nya itu 2,25. Di sini ada tabel uji lanjut BNT dengan perlakuan 0%, 1%, dan 2% dengan rata-rata 2,8, 3,8, dan 5,8. Mencari rata-rata plus BNT 0% sama dengan 2,8 ditambah 2,25 sama dengan 5,05. Sedangkan perlakuan 1% yaitu dengan rata-ratanya 38 dan BNT-nya itu 2,25 sama dengan 6,05. Selanjutnya, perlakuan 2%, rata-rata plus BNT. Rata-ratanya itu 5,2 plus 2,25 sama dengan 7,45. Sekarang mencari simbol. 2,8 dengan 5,05, maka simbolnya A. Karena kan 5,05 lebih besar dibandingkan 2,8. Selanjutnya, 3,8 dengan 5,05, maka besaran 5,05. Maka simbolnya masih sama. 5,5 dengan 5,05 lebih besaran 5,2. Maka sudah beda simbol. Rata-rata 3,8 dan rata plus BNT-nya itu 5,05, maka simbolnya B. Rata-rata 5,2 dengan rata plus BNT-nya itu 7,45, maka simbolnya C. Izin memperkenalkan, nama saya Wildan Suptian Noval dari Prodi Pengolahan Hasil Laut dengan NIT 20.04.08.064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji hedonik atau uji kesukaan. Uji hedonik merupakan uji tingkat kesukaan konsumen terhadap produk atau sampel yang diuji. Uji hedonik ini memiliki cara perhitungan seperti di bawah ini. Dengan keterangan N sama dengan banyaknya panelis, S pangkat 2 itu sama dengan keakraban nilai itu 1,9 sama dengan merupakan koefisien standar deviasi pada taraf 95%. XI sama dengan nilai mutu panelis ke I, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. S sama dengan simpan baku nilai mutu. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Kali ini kita akan menghitung uji rasa. Uji rasa XI-nya seperti nilai di bawah ini. Kemudian panelis kita ada 9. Jadi XI ini, nilai XI ini semuanya dijumlah. Terus kita dapatkan hasilnya 73. Kemudian kita mencari X bar. X bar ini semua cara menghitungnya adalah nilai yang ada di sini dijumlah, kemudian dibagi jumlah panelis. Nah, jumlah panelisnya kan ada 9, jadi 73 dibagi 9 sama dengan 8,1. Nah, X bar ini rata-rata, jadi rata-ratanya 8,1. Kemudian nilai XI dikurang X bar. Sama seperti tadi, nilai ini semua dijumlah, didapatkan hasil 8,89. Kemudian 8,89 ini dibagi jumlah ini, jumlahnya ada 9. Jadi 8,89 dibagi 9 sama dengan 0,987. Nah, setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya 0,987 ini, lalu kita akar kuadratkan. Akar kuadrat dari 0,987 yaitu 0,99. Nah, ini tuh disebutnya standar deviasi. Kemudian kita mencari nilai 1,96 dikali S dibagi N. Seperti tadi, 1,9 ini sudah nilai dari rumus.
Nah, 0,99 itu apa? 0,99 itu S. Kemudian dibagi 3. 3 itu dapat dari mana? Itu dapat dari sampel. Mohon maaf, 3 ini merupakan jumlah panelis. Jadi jumlah panelisnya itu kan 9, lalu kita akar kuadratkan. Akar dari 9 yaitu 3. Jadi 1,96 dikali 0,99 dibagi 3 sama dengan 0,647. Lalu kita akan mencari nilai minnya. Dengan rumus seperti ini, kita masukkan saja angkanya X bar. X bar ini sudah kita hitung tadi nih, 8,1. 8,1 dikurang 1,96 dikali S dibagi akar N. Nah, rumus ini tuh nilainya itu yang ini, 0,647. Jadi, 8,1 dikurang 0,647 sama dengan 7,453. Kemudian kita mencari nilai plusnya, yaitu X bar. Nilai X bar tadi ini 8,41 ditambah rumus yang ini sama seperti yang tadi. Nilainya itu 0,647. Jadi 8,1 ditambah 0,647 sama dengan 8,74. Setelah menghitung minus dan nilai plusnya ini, kita bisa ambil kesimpulan dalam pengujian rasa ini. Kita ambil kesimpulan yaitu nilai rasa berdasarkan panelis berkisar antara 7,453 sampai 8,47, atau bisa juga 8,41 sampai 0,647. Yang ini nilainya nih. Sekian penjelasan tentang uji hedonik dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.